Mas Gibran menyebut nama saya untuk pertama kalinya, terus saya langsung beku, kayak frozen. Nama Wakil Ketua Tim Nasional atau Timnas Amin, Tom Lembong, menjadi sorotan setelah beberapa kali disebut cawapres Gibran dalam debat Pilpres keempat kemarin. Salah satunya saat Gibran menyebut Caimin mendapat contekan dari Tom Lembong soal pertanyaan Gibran tentang kawasan bioregional. Usut punya usut, Tom Lembong ternyata bukan orang sembarangan. Ia pernah menjadi tangan kanan Jokowi saat masih menjabat sebagai menteri. Lalu, seperti apa kiprah lengkapnya dan kenapa ia berbalik melawan Presiden Jokowi di Pilpres kali ini? Berikut 7 fakta Thomas Lembong, sang menteri kesayangan yang kini menjadi menteri buangan. Simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Pendidikan. Thomas Trikasih Lembong atau yang biasa dikenal Tom Lembong lahir di Jakarta 4 Maret 1971. Di masa kecilnya, Tom Lembong pernah menempuh pendidikan SD di Jerman pada 1974 hingga 1981, mengikuti ayahnya yang melanjutkan studi di negeri Hitler tersebut. Namun tak sampai lulus, ia kembali ke Jakarta dan bersekolah di SD dan SMP Regina Pacis, Jakarta. Setelah itu Tom hijrah ke Boston, Amerika Serikat, dan menempuh pendidikan SMA di sana. Ia juga meneruskan bangku kuliah di Universitas Harvard yang meraih gelar S1 Bachelor of Art atau BA atau Sarjana Seni, program studi arsitektur dan perencanaan kota pada tahun 1994. Karir non-politik. Setelah lulus S1, Tom bekerja di New York dan Singapura pada tahun 1995 di divisi ekuitas Morgan Stanley, perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika Serikat. Setelah itu ia berkarir sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia di tahun 1999 sampai 2000. Di tahun 2000 karir Tom semakin moncer usai terpilih sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN sampai tahun 2002. Setelah itu bekerja di Varindo Investment selama 3 tahun, yakni tahun 2002 hingga 2005. Setelah kenyang pengalaman di bidang ekonomi dan investasi, Tom dan beberapa orang lainnya mendirikan Kuvat Management, perusahaan dana ekuitas swasta pada 2006. Bukan hanya itu juga, ia menjabat sebagai Chief Executive Officer dan Managing Partner di perusahaan tersebut. Dan di tahun 2012 hingga 2014, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Graha Layar Prima atau Blitz Megaplex. Karir politik. Tom Lembong memulai karir politiknya pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Bahkan sampai Jokowi menjadi presiden di periode pertama, posisi Lembong sebagai penulis pidato tak tersentuh. Ditambah kepiawaian Tom dalam menulis pidato bisa dibilang pantas diacungi jempol. Sebut saja pidato Jokowi tentang Game of Thrones yang dibacakan Jokowi pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada 2018. Dan pidato berjudul Thanos yang dibacakan Jokowi di Forum Ekonomi Dunia yang sangat memorable. Karirnya makin cemerlang usai diangkat Jokowi sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016, serta menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM atau Menteri Investasi pada 2016 hingga 2019. Bisa dibilang, selain menjadi penulis pidato selama menjadi orang Jokowi, Tom juga kerap mendampingi Jokowi di forum dunia dan ikut menjawab pertanyaan dalam bahasa asing yang ditujukan kepada Jokowi. Prestasi. Dari prestasi yang tersirat, Tom yang saat itu menduduki jabatan strategis di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN tahun 2000 hingga 2002 dianggap sebagai sosok yang berjasa dalam menghidupkan kembali ekonomi Indonesia dari krisis moneter 1998. Ia juga pernah menyelamatkan Bank BCA saat krisis moneter 1998.
Kala itu ia menjabat sebagai Kepala Divisi Penanggung Jawab Restrukturisasi dan Penyelesaian Kewajiban Salim Group kepada negara. Dari segi penghargaan tersurat, Tom pernah meraih Young Global Leader oleh World Economic Forum tahun 2008, Asia Society Australia Victoria Distinguished Fellowship tahun 2017, dan Order of Diplomatic Service Merit First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal Korea Selatan tahun 2020. Dipecat dari menteri. Tahun 2019 adalah tahun ketiga Tom menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM atau yang kini disebut Menteri Investasi. Di tahun itu jugalah ia direshuffle dari jabatannya. Salah satu penyebabnya karena kinerja Tom yang kurang baik dalam hal memajukan investasi negara. Buktinya adalah dalam acara Rapat Koordinasi Investasi 2019. Jokowi sempat menyoroti neraca dagang Indonesia yang tidak sesuai harapan dan realisasi investasi yang masih jauh dari target. Bahkan dalam rapat tersebut, Jokowi sampai menyebut kata bodoh. Untuk seorang Jokowi yang dikenal sabar, sampai menyebut kata yang tak pantas, itu artinya kinerja yang dilakukan anak buahnya benar-benar tidak sesuai dengan harapan. Berani kritik Jokowi. Setelah menjadi wakil kapten Timnas Amin, Tom yang sebelumnya loyal dengan Jokowi, kini berbalik menyerang ayah dari cawapres Gibran Rakabuming itu. Sederet kritikan dilancarkannya, seperti masalah pembangunan infrastruktur era Jokowi yang menurutnya berlebihan. Ia menilai seharusnya pembangunan infrastruktur dilakukan di periode pertama saja. Lalu di periode kedua, seharusnya lebih fokus dalam membangun SDM. Pernyataan yang sebenarnya kurang tepat, karena kita tahu infrastruktur di Indonesia belum merata. Langkah Jokowi meneruskan pembangunan infrastruktur di periode kedua jelas sangat tepat, karena butuh waktu yang lama untuk membangun infrastruktur Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dalam debat Cawapres keempat kemarin, Tom menanggapi perkataan Gibran tentang contekan jawaban Caimin yang disebut dibuatkan oleh dirinya. Tom menjawabnya dengan sebuah sindiran dan mengungkit kalau ayahnya Gibran atau Jokowi juga pernah diberi contekan pidato olehnya selama 7 tahun. Tanggapan Tom ini sebenarnya kurang etis, bahkan dianggap kubu Prabowo Gibran sebagai pelanggaran etika profesional karena seakan-akan merendahkan Jokowi dan mengungkit suatu hal yang pada dasarnya itu adalah tugas Tom sebagai pembantu presiden. Darah keluarga. Dari silsilah keluarganya, Tom Lembong merupakan anak dari pria asal Manado yang bernama Yohanes Lembong yang dulunya memiliki nama Ong Yogi. Beliau berprofesi sebagai dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia. Dari nama terdahulu saja dapat disimpulkan ayah Tom memiliki darah Tionghoa. Sementara ibunya bernama Yeti Lembong, seorang wanita asal Tuban, Jawa Timur. Meskipun memiliki banyak prestasi, namun respon Tom tentang contekan Caimin kemarin tidak bisa dibenarkan. Apalagi ia seakan merendahkan orang yang berjasa dalam karir politiknya. Kira-kira setujukah kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.